Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bewara Teknologi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem microcontroller. Lebih tepatnya adalah pengenalan microcontroller. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini teknologi sudah semakin canggih. Kita sudah masuk di zaman teknologi industri 4.0 ya, yang kalau di luar negeri itu sudah mencapai teknologi industri 5.0. Nah, apa kaitannya teknologi 4.0 ini dengan sistem microcontroller itu sendiri? Kaitannya sangat erat dan sangat banyak sekali. Kenapa? Karena secara tidak langsung, kalau kita menerapkan teknologi 4.0, maka kita harus membuat suatu sistem yang serba otomatis, yang serba canggih dan mudah digunakan. Nah, makanya kita penting untuk menggali ilmu, mempelajari mengenai sistem microcontroller ini. Lantas, apa itu microcontroller? Nah, microcontroller biasa disingkat dengan nama Micron ya. Microcontroller adalah pengendali yang merupakan suatu komputer kecil yang terletak di dalam sebuah chip atau IC, Integrated Circuit, yang di dalamnya itu berisikan inti prosesor, memori, dan komponen input-output yang dapat diprogram. Nah, di sini ada kata-kata dapat diprogram. Artinya, ketika kita menggunakan microcontroller, maka kita akan bisa membuat microcontroller itu berjalan sesuai instruksi yang kita berikan, sesuai perintah yang kita berikan. Tentunya kita harus memprogram microcontroller tersebut. Nah, kemudian microcontroller ini biasa digunakan pada produk dan perangkat yang dapat dikontrol secara otomatis, seperti pada sistem kontrol mesin mobil atau engine control, perangkat medis atau medical device, pengendali jarak jauh atau remote control, mesin perkantoran atau office mesin, mainan atau games. Nah, di luar ini semua masih banyak alat-alat atau perangkat-perangkat yang bisa dikontrol dengan menggunakan microcontroller. Nah, seperti kalau disebutkan barusan itu adalah yang dikontrol secara otomatis ya. Dan sebenarnya juga masih ada yang dikontrol dengan secara manual atau menggunakan remote. Itu. Jadi ada yang manual dengan menggunakan remote dan ada yang otomatis, dia berjalan secara mandiri tanpa campur tangan oleh user atau manusia. Nah, biasanya microcontroller ini digunakan untuk yang pertama bisa robotik, dan yang kedua bisa teknologi tepat guna. Apa itu robotik? Yaitu perangkat yang bisa bergerak menyerupai manusia ya. Dia mempunyai akal yang dibenamkan atau ditanamkan di dalam microcontrollernya, sehingga dia bisa bergerak berekspresi sesuai dengan manusia ya, seperti manusia. Kemudian ada yang teknologi tepat guna. Kalau teknologi tepat guna itu adalah perangkat atau alat yang bisa membantu manusia. Gitu. Jadi seperti penyiram tanaman otomatis, kemudian pengaman pintu atau smart home. Nah, itu adalah salah satu dari teknologi tepat guna yang dapat membantu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah diagram blok dari microcontroller itu sendiri. Yang dimana di dalamnya itu ada microprosesor sebagai intinya atau sebagai otaknya. Kemudian ada memory unit. Kemudian ada input-output unit. Dan ada timer counter. Nah, memori ini fungsinya untuk menyimpan data-data instruksi yang diberikan kepada microcontroller yang disimpan. Biasanya memorinya
atau isi dari membernya itu berisi hanya program saja ya, hanya berupa teks, sehingga untuk kapasitas membernya hanya kecil saja. Kemudian ada input-output unit, ini fungsinya untuk menghubungkan antara komponen input dan komponen output yang nanti akan digunakan bersamaan dengan microcontroller itu sendiri. Kemudian ada timer dan counter, itu untuk pemberian waktu ya, pemberian waktu kepada komponen input output yang nanti akan dihubungkan dengan microcontroller. Nah, berikut adalah jenis atau fisik dari microcontroller ya. Yang atas itu yang hitam-hitam, persegi panjang, kemudian ada kaki-kakinya yang banyak sekali. Itu adalah chip dari microcontrollernya. Ada keluarga dari Atmel, ya, dari Atmega, ada juga dari AVR. Itu tinggal nanti sesuai dengan kebutuhan. Yang jelas, bentuk fisiknya seperti ini. Ada yang besar dan ada yang kecil. Kalau sekarang sudah banyak yang kecil ya, tapi kemampuannya malah lebih besar. Kemudian yang di bawah itu ada Arduino Uno. Nah, untuk Arduino Uno ini itu adalah board minimum system yang bisa dihubungkan dengan chip microcontroller. Ya, jadi kalau Arduino Uno itu bukan microcontroller, tapi adalah board minimum system. Karena kalau misalkan kita ingin membuat project dengan menggunakan microcontroller, kita harus membuat board minimum system dulu untuk membuat si microcontroller ini bisa beroperasi gitu ya. Jadi nanti itu ada komponen yang lain yang ditambahkan untuk membuat microcontroller ini bisa berfungsi atau beroperasi. Nah, sekarang sudah gampang sekali, sudah banyak yang membuat board minimum system yang sudah kompatibel dengan microcontrollernya. Seperti di contoh ini adalah Arduino Uno ya. Ada yang Arduino Uno original, itu ada yang sebelah kiri. Kemudian juga ada Arduino Uno yang tipe SMD, itu sebelah kanan. Bedanya apa? Bedanya dari chip microcontrollernya. Kalau yang original itu made in Italy, microcontrollernya itu besar, persegi panjang ya. Itu yang original. Ketika dia nanti rusak, kelebihannya dia tinggal dicopot saja dan kita ganti dengan yang baru chip microcontrollernya. Tapi kalau untuk yang ini Arduino Uno yang SMD, dia chip microcontrollernya tipe SMD ya, atau kecil. Jadi ketika dia rusak ya bisa diganti, tapi harus menggunakan peralatan yang lebih canggih ya. Kalau yang kiri ini hanya tinggal bongkar saja, dibuka karena ada soketnya. Tapi kalau yang SMD, dia harus menggunakan solder uap, baik untuk membongkar dan juga untuk memasang kembali. Nah itu, tapi untuk kemampuan sama saja ya, tidak ada bedanya. Itu bentuk fisik dari chip microcontroller. Nah, selanjutnya ada perkembangan teknologi microcontroller. Yang pertama ada microcontroller 4 bit. Microcontroller yang 4 bit ini adalah microcontroller dengan jumlah bit data terkecil. Microcontroller jenis ini diproduksi untuk meminimalkan jumlah pin dan ukuran kemasan. Nah, ketika teman-teman membutuhkan microcontroller yang hanya difungsikan untuk alat sederhana saja, yang sangat-sangat sederhana, kita bisa menggunakan microcontroller tipe 4 bit saja. Ya, yang tipe 4 bit saja. Nah, apa kelemahannya? Ya, tadi karena dia tipenya hanya 4 bit, sehingga instruksi-instruksi yang bisa diberikan atau perintah-perintah yang bisa diberikan hanya terbatas saja. Dan pin-pin yang digunakan juga hanya sedikit. Apa hubungannya?
Nah, nanti pin itu akan digunakan untuk menghubungkan antara microcontroller dengan komponen input dan output. Itu ya. Jadi pin itu sangat berarti. Lebih banyak pin, lebih banyak instruksi yang bisa kita buat di dalam microcontroller itu sendiri. Kemudian yang kedua ada microcontroller 8 bit. Merupakan microcontroller yang paling banyak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan perhitungan skala kecil. Kebanyakan IC memori dan fungsi logika dibangun menggunakan data 8 bit, sehingga interface bus data menjadi sangat mudah dibangun. Aplikasinya sangat variatif, mulai dari aplikasi kendali sederhana sampai kendali mesin berkecepatan tinggi. Nah, untuk yang sering digunakan untuk kalangan pemula, kemudian mahasiswa untuk tugas akhir, biasanya menggunakan microcontroller yang tipe 8 bit ini ya. Seperti tadi contohnya yang Arduino Uno, itu menggunakan tipe microcontroller 8 bit. Ya, instruksinya lebih banyak dari yang 4 bit tadi. Kemudian jumlah pinnya juga lebih banyak ya. Sehingga bisa dipakai untuk 3 ya maksimal 3 atau 4 komponen yang bisa dihubungkan dengan microcontroller yang 8 bit ini. Kemudian ada microcontroller 16 bit. Untuk microcontroller 16 bit ini sudah semakin canggih, semakin kompleks. Dia adalah penyempurnaan dari yang 8 bit tadi. Microcontroller 16 bit biasa digunakan untuk mengatur tangan robot dan aplikasi digital signal processing atau DSP. Nah, ini sudah mencakup ke robot-robot ya. Jadi kalau misalkan ingin membuat suatu robot sederhana, kita bisa menggunakan microcontroller tipe 16 bit ini. Misalkan lengan robot, kaki robot, atau mungkin ya robot full tapi pergerakannya yang baru sebatas bergerak saja juga bisa ya, dengan menggunakan microcontroller tipe 16 bit. Kemudian ada microcontroller yang terakhir yang tipenya adalah 32 bit. Ini sudah mencakup ke dunia industri ya, karena dia ditargetkan untuk aplikasi robot, instrumen cerdas, avionik, image processing, telekomunikasi, otomobil, dan sebagainya. Program-program aplikasinya bekerja dengan sistem operasi dan dipadukan dengan perangkat pintar lainnya. Ya, jadi ini sudah mencakup ke dunia industri. Jadi sepertinya ini cocok nih untuk teknologi industri 4.0 ya. Untuk saat ini kita bisa menggunakan microcontroller tipe 32 bit. Selain bitnya banyak, jumlah pinnya banyak, instruksinya juga nanti akan semakin bervariasi ya, semakin banyak. Itu untuk microcontroller 32 bit yang paling canggih saat ini. Nah, kemudian ada microcontroller based solution. Kenapa microcontroller digunakan? Yang pertama, karena kehandalan tinggi dan kemudahan integrasi dengan komponen lain. High degree of integration. Ya, kehandalannya tinggi, artinya dia mempunyai teknologi yang canggih dan dia bisa dihubungkan, bisa dikombinasikan dengan komponen yang lain. Seperti tadi ya, kan ada sensor-sensor tuh. Nah, kita bisa menggunakan sensor-sensor itu yang dihubungkan dengan microcontroller sehingga nanti membentuk suatu alat yang bisa kita operasikan gitu ya, sesuai dengan project yang kita buat. Kemudian ukuran yang semakin dapat diperkecil. Nah, karena semakin ke sini ukurannya akan diperkecil ya. Kenapa diperkecil? Karena yang pertama dari ruangnya supaya lebih kompleks ya. Dan walaupun kecil, tapi kemampuannya sekarang malah tambah tinggi ya, tambah canggih. Beda kalau dulu. Kalau dulu kita tadi sudah dibahas ya, membuat minimum system. Nah, kalau membuat minimum system itu pasti akan membutuhkan komponen yang
agak banyak, kemudian pakai board lagi ya. Terus kita merangkai di solder, dan pasti akan memakan waktu yang lama dan memakan tempat yang agak besar. Tapi sekarang sudah ada Arduino, sudah termasuk boardnya. Jadi untuk ukurannya sekarang lebih kecil ya. Dan variasi dari Arduino itu juga banyak. Ada yang bentuknya kecil, bentuknya sedang, dan bentuknya besar. Nah, jadi ukurannya sekarang lebih kompleks, lebih kecil. Ketiga, penggunaan komponen dipersedikit, reduce component count, yang juga akan menyebabkan biaya produksi dapat semakin ditekan. Nah, tadi ya, karena sudah ada microcontroller yang sudah kompatibel dengan board seperti Arduino, maka komponen yang dibutuhkan juga akan semakin sedikit, dan biaya produksi juga akan semakin kecil ya. Dan berpengaruh pada yang keempat ini, waktu pembuatan lebih singkat. Sehingga sekarang sudah banyak sekali di luaran sana, baik di toko offline maupun di toko online, yang menjual microcontroller atau Arduino. Kalau dulu itu sulit sekali mendapatkannya, dan harganya pun kalau dulu itu agak mahal ya, atau mahal mungkin ya. Tapi kalau sekarang ya sudah murah-murah, sudah banyak bisa kita jumpai di toko online atau di toko offline. Kemudian ada konsumsi daya yang rendah. Nah, konsumsi daya yang sekarang juga semakin rendah ya. Kalau dulu hanya yang bisa itu menggunakan daya 12 volt untuk beroperasinya. Kalau sekarang 5 volt saja kita hubungkan dengan perangkat komputer atau laptop, juga Arduino ini atau microcontroller ini sudah bisa dioperasikan ya. Jadi konsumsi dayanya sudah semakin rendah sekarang. Nah, terakhir ada penerapan sistem microcontroller. Ini adalah contoh-contoh dari microcontroller ya, yang sudah dibuat menjadi suatu alat. Ada kunci kombinasi digital, jam maker, alat penyiram tanaman otomatis, pemberi pakan ikan, deteksi kebakaran, deteksi kebocoran, sistem keamanan mobil, pintu air otomatis, pengendali lampu rumah dengan microcontroller melalui SMS, dan robot cerdas. Ya, itu adalah alat yang bisa kita buat. Dan banyak lagi ya. Itu teman-teman untuk materi hari ini berkaitan dengan microcontroller ya. Silakan untuk dipahami, dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi serta menambah wawasan ilmu untuk kita semua berkaitan dengan microcontroller ini sendiri. Demikian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bewara Teknologi.